Orang tua itu memberikan dukungan berupa semangat, bantuan moral, dukungan. Jangan udahlah anak perempuan di rumah aja, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi. Jadi saya berharap tidak ada lagi orang tua yang mengecilkan, membuat semangat anak-anak ini jadi turun. Sherly Sopiter adalah lulusan dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kelulusan tahun 2023, Sherly meraih juara umum 2. Sherly merupakan siswi berprestasi dengan nilai rata-rata 86,92. Sherly ingin kuliah, namun papa sudah tidak mampu karena lanjut usia dan tak berpenghasilan. Kalau saya ditanya bagaimana gitu ya, rasanya yaitu miris, prihatin. Ada anak yang berprestasi tidak bisa lanjut kuliah karena kendalanya biaya pendidikan. Ya buat saya ini kondisi yang memprihatinkan gitu kan. Sebenarnya anaknya kan berpotensi gitu kan untuk dia bisa ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah, nilainya baik gitu kan. Lalu yang jadi masalah adalah kendala di biaya pendidikan gitu kan ya. Nah, ini saya berharap masalah ini bisa diatasi lah gitu ya, dicarikan solusinya gitu dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu kan. Jangan sampai ya kembali lagi, jangan sampai siswa berprestasi tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Dan kita lihat ya bahwa dari pemerintah lalu dari pihak-pihak yang lain itu kan yang ada sekarang adalah biasanya mereka membantu memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi banyak, baik di universitas negeri maupun di universitas swasta sekarang gitu kan ya, banyak sekali yang memberikan beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi. Selain itu pun juga perusahaan-perusahaan melalui CSR itu juga ada untuk memberikan bantuan di bidang pendidikan gitu kan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi kita memang tidak mengharapkan hanya dari pemerintah gitu kan, dari pihak-pihak yang lain, baik dari universitas swasta maupun perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, nah itu juga bisa kita minta bantuan dari mereka gitu kan ya, untuk supaya siswa ini bisa melanjutkan kuliahnya. Menurut saya sebagai wanita gitu kan ya, saya mempunyai pandangan bahwa anak perempuan pun harus bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena perempuan ini nanti kan dia sewaktu-waktu akan menikah, mempunyai keluarga, lalu mempunyai anak. Lalu dalam keseharian, wanita-wanita inilah, perempuan-perempuan inilah yang akan menjadi ibu, ya kan? Dan biasanya anak-anak itu dekatnya dengan ibu sehari-harinya. Karena ayah bekerja di luar rumah. Sehari-hari dia bersama ibunya. Lalu kalau ibunya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, pikirannya tidak terbuka, tidak mempunyai ilmu yang cukup, pengetahuan yang cukup, bagaimana dia bisa memberikan bekal, bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya untuk lebih baik dengan pendidikan yang rendah, yang seadanya. Padahal anak-anak ini adalah yang akan menjadi penerus generasi di masa depan, yang akan menjadi pemimpin, baik pemimpin di keluarganya, pemimpin di sekitarnya, ataupun lebih luas lagi menjadi pemimpin-pemimpin di negara ya, menjadi seorang menteri, menjadi seorang presiden, wakil presiden. Lalu bagaimana kalau anak-anak ini tidak mendapat pendidikan yang baik, yang cukup? Nah itu kan didapat pertama dari ibunya. Pendidikan itu kan awalnya bukan di sekolah, di keluarga dulu, ya kan?
Lalu siapa di keluarga yang mendidik? Ya ibu, ya perempuan, ya wanita gitu. Kalau misalnya wanita ini, perempuan ini tidak bisa mendapat pendidikan yang baik, ya anak-anaknya mau kemana nanti? Yang saya tahu memang universitas baik swasta dan negeri sudah mengadakan program beasiswa. Lebih banyak pada siswa-siswa yang berprestasi, ya kan? Nah, yang mesti dipikirkan ini memang siswa yang berprestasi dan juga tidak mampu, gitu kan. Beasiswa yang diberikan kalau untuk siswa berprestasi dan tidak mampu ini bantuannya memang bukan hanya untuk dia bisa kuliah saja dalam hal arti uang kuliah, ya, uang semester, uang gedung dan sebagainya itu, tapi juga menyangkut biaya-biaya yang lain gitu kan, biaya-biaya hidup si anak ini kan, untuk dia bisa mengerjakan tugas itu kan pasti ada kos, ada biaya gitu kan, bukan hanya uang semester aja gitu kan, itu di situ juga kan perlu biaya. Selain itu ada banyak juga perusahaan-perusahaan ya melalui dana CSR itu yang memberikan beasiswa juga untuk siswa-siswa yang berprestasi. Mungkin kalau dari perusahaan, ada yang perusahaan menghendaki untuk adanya keterikatan kontrak kerja setelah si anak lulus. Ya menurut saya sih nggak apa-apa gitu kan, jalanin aja toh itu kan adalah timbal balik ya. Jadi kuota ada di universitas negeri maupun di universitas swasta. Lalu ada lagi dari perusahaan-perusahaan melalui dana CSR. Lalu ada lagi mungkin lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan juga banyak kan itu memberikan dana untuk siswa-siswa yang berprestasi. Cuman masalahnya mungkin si siswanya yang nggak tahu gitu kan ya. Nah itulah fungsinya anak ini juga gitu kan ya, ketika dia berkeinginan untuk meraih cita-citanya, ya dia mesti berusaha ya, berjuang, mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari jalan istilahnya gitu. Nggak hanya cuman bergantung gitu kan, harus ya itu punya semangat untuk dirinya sendiri, berjuang untuk dirinya sendiri, memperbaiki masa depannya, tidak menerima saja gitu, ya udahlah keadaan ekonomi saya memang begini, orang tua gitu kan, ya udahlah, ya jangan begitu. Menurut saya ya harus berjuang, kan kesempatan ada gitu kan. Kalau dari anak itu sendiri sudah motifnya kuat untuk bisa tetap kuliah, melanjutkan pendidikannya gitu, jalan itu pasti banyak ya kan. Dia akan cari tahu jalan apa nih supaya saya tetap bisa kuliah dengan berbagai cara ya. Atau dia bisa kuliah sambil kerja, atau misalnya dia untuk sementara dulu kerja dulu gitu kan, baru dia kuliah. Lalu dia mungkin belum tahu juga bahwa ada UT, Universitas Terbuka, ya kan? Yang itu biayanya murah, karena kan tidak harus hadir setiap hari, ya kan? Itu bisa hadir mungkin untuk waktu-waktu tertentu. Lalu dengan dia tidak hadir onsite setiap hari, dia banyak waktu luang, dia bisa kerja part-time atau kerja apa. Nah, dia bisa memanfaatkan hal itu juga kan, UT. Nah, dia mungkin anak itu yang memang menurut saya, kalau memang dia mau kuliah, dia mau berpendidikan tinggi, dia memang mesti berjuang, berusaha gitu. Kita sekeliling hanyalah orang-orang yang bisa membantu. Utamanya anak ini dulu. Anak ini harus mau, harus berjuang gitu kan. Saya mengistilahkannya seperti mobil mogok ya. Berapa banyak pun yang dorong, kan itu mobil mogok. Kalaupun sampai mobil itu bisa berpindah, itu effort dari sekelilingnya yang mendorong itu keras sekali, lalu itu pun nggak akan jauh jaraknya. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak saya sendiri pun, kita ini orang tua hanya mendukung, menolong anak. Kalau anaknya sendiri tidak mau berjuang, ya kita juga menolongnya terbatas gitu kan. Ya itu contohnya, saya mengasih contoh kepada anak saya seperti mendorong mobil mogok. Ya ini kan jadi ada dua masalah untuk beasiswa itu. Biasanya universitas negeri dan swasta, perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga sosial itu memberikan beasiswa
kepada siswa-siswa yang berprestasi. Siswa yang berprestasi itu kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ya kan? Untuk yang mampu diberikan beasiswa, sebenarnya menurut saya kalau Anda mampu, Anda bayar aja, ya kan? Biarkanlah itu untuk siswa berprestasi yang tidak mampu. Oke lah, ini saya berikan kepada teman saya yang berprestasi yang tidak mampu. Lalu yang kita mesti pikirkan lagi, siswa-siswa yang tidak berprestasi. Maksudnya prestasinya mungkin biasa-biasa saja dan tidak mampu. Ini pun sebenarnya kan sayang kalau sampai tidak kuliah. Nah, ini juga yang mesti dipikirkan. Ini juga jadi masalah. Jadi ada dua masalah ya sebenarnya. Yang ditawarkan, yang baru ada adalah beasiswa ditawarkan untuk siswa-siswa berprestasi yang tidak mampu. Yang masalah kedua yang belum mendapatkan solusi adalah siswa yang berprestasi biasa-biasa saja dan tidak mampu. Apakah ini harus putus sekolah juga? Memang tidak kuliah bisa kerja. Banyak. Memang kalau membuka usaha sendiri menjadi pengusaha mungkin tidak diperlukan ijazah istilahnya. Tapi untuk anak-anak yang memang kerjanya nanti di perusahaan, baik pegawai negeri sipil ataupun pegawai negeri swasta, ini pasti pertama kali yang diminta adalah syarat adalah ijazah. Dan kalaupun sampai dia bisa kerja diterima, itu kan ijazah itu menjadi standar ya untuk upah yang dia harus terima, lalu untuk jenjang kepangkatan gitu kan, itu kan menjadi standar juga gitu. Jadi kalau memang untuk anak-anak yang akan bekerja menjadi pegawai negeri sipil ataupun swasta, memang ijazah itu menjadi salah satu syarat atau modal untuk dia bisa kerja. Jadi tidak semua anak yang seperti saya tadi bilang ya kan bisa jadi pengusaha atau membuka usaha sendiri sehingga tidak memerlukan ijazah dari suatu lembaga pendidikan. Pesan saya untuk anak-anak mengenai keadaan mereka yang mungkin sulit untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Yang penting adalah anak-anak punya semangat untuk berjuang, harus punya harapan, harus mempunyai motivasi, keinginan yang kuat untuk dia bisa mau melanjutkan pendidikan tinggi. Dan itu harus berjuang. Itu adalah suatu hal yang mungkin tidak didapat dengan mudah. Kita semua harus berjuang. Lalu untuk dari orang tua, saya boleh memberikan pandangan, saranan, bantulah, dukunglah anak-anak. Walaupun mungkin orang tua tidak bisa membantu dalam hal ekonomi, tapi paling tidak orang tua itu memberikan dukungan berupa semangat, bantuan moral, dukungan. Jangan udahlah anak perempuan di rumah aja, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi. Jadi saya berharap tidak ada lagi orang tua yang mengecilkan, membuat semangat anak-anak ini jadi turun. Tapi tetap memberikan semangat, itu kan paling penting ya, harapan, cita-cita, supaya anak bisa meraih cita-citanya, keinginannya, harapannya. Sambil ya kita berusaha semua gitu kan, orang tua juga kan berusaha, anak juga berusaha. Itu aja sih pesan saya buat anak-anak dan buat orang tua, khususnya wanita-wanita. Saya berharap tidak ada lagi diskriminasi untuk anak-anak wanita. Saya mau anak-anak wanita ini juga berjuang, karena mereka nanti kan kembali lagi ya, mereka akan menjadi nikah, lalu menjadi seorang ibu, berjuang untuk anak-anaknya juga. Saya berharap kita akan terus lebih maju ke depan, jangan malah undur. Sementara negara-negara yang lain sudah begitu maju, kita masih di sini-sini saja, atau bahkan lebih parah lagi mungkin akan lebih mundur, tertinggal jauh sekali dari negara-negara lain.